warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memanggil tiap orang yang beriman, apa peringatan Allah kepada kita semuanya? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah memerintahkan siapa saja orang yang beriman kepada Allah, tobatlah kalian, kata Allah, dengan tobat yang baik. Kemudian apa kata Allah? Mudah-mudahan kalau kalian tobat kepada Allah, segala dosa yang kalian lakukan diampunkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dan pasti Allah akan memasukkan kalian semuanya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Allah mengingatkan pada terutama kata Allah pada dia, Allah tidak akan menghina kepada Rasulullah dan orang yang beriman kepada Allah. Kemudian mereka selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana. Siapa saja orang yang beriman kepada Allah, apa doa yang mereka panjatkan? Ya Tuhan, sempurnakan nur yang telah Kau berikan kepada kami. Waghfir lana, dan yang kedua, ampunkan dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Kamu ya Allah, Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat yang ke-9 dari surat At-Tahrim, Allah manggil kepada Rasulullah, ya ayyuhan nabi, panggilan kehormatan. Semua para rasul dipanggil oleh Allah nama kecilnya sampai kepada Rasulullah. Tidak ada dalam Al-Quran panggilan ya Muhammad, tidak ada. Tapi semua Rasul, ya Daud, ya Zakaria, siapa saja para nabi dipanggil oleh Allah dengan nama kecil sampai kepada Rasulullah, Allah manggil dengan nama kehormatan. Telatnya apa kata Allah? Wahai Nabi. Di dalam ayat yang lain Allah manggil, ya ayyuhar Rasul. Ini pelajaran kepada kita supaya kita jangan manggil Rasulullah seenaknya sendiri. Mat itu duduk koncomu itu. Allah mengingatkan siapa saja kata Allah, wahai orang-orang yang jangan sampai kau manggil Rasulullah sama dengan kau manggil temanmu. Jangan. Dia Rasul yang diangkat oleh Allah sebagai utusan. Walaupun paman Rasulullah, apa kalau panggil ya Rasulullah? Mentang-mentang paman, mat adikmu apa? Walaupun dia paman Rasulullah. Hamzah sebagai seorang paman, kalau ditanya oleh orang-orang mana yang lebih tua, kamu apa Rasulullah? Kata Hamzah, saya lahirnya lebih dulu dari Rasulullah, cuma Rasulullah lebih tua dari saya.
Ngerti? Yang muda itu mesti hormat. Kalau lahirnya saya lebih dulu dari Rasulullah, cuma Rasulullah lebih tua dari saya. Toto kromo. Walaupun paman, kalau panggil ya Rasulullah. Jangankan manusia, Allah saja. Dia Allah yang menjadikan dia apa mengajarkan kepada kita panggilan kehormatan. Ya ayyuhan nabi, Allah mengatakan wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin. Apa perintah Allah? Kata Allah, perangi siapa saja orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan yang keras kata Allah kepada mereka supaya mereka tidak kurang ajar menghadapi orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang tunduk kepada orang kafir, yang tegas kepada mereka. Waghlub alim, kata Allah, yang keras kepada mereka. Wa ma'wahum, dan apa kata Allah, orang-orang kafir dan orang munafik, kata Allah, tempatnya neraka jahanam. Wa bi'sal masir, itu neraka sebusuk-busuk tempat kembali untuk mereka semuanya. Allah memerintahkan kepada Rasulullah menghadapi terutama orang-orang kafir harbi, orang yang kafir sengaja memerangi Islam, perang supaya mereka dakwah. Dan siapa yang kedua? Orang-orang munafik. Allah mengingatkan dalam ayat ini, wa ma'wahu, dan sampai Allah memerintahkan wa'ulu, dan yang keras yang tegas kepada mereka supaya mereka tidak kurang ajar. Allah mengingatkan itu dengan kalimat tempat mereka itu neraka jahanam. Wa bi'sal masir, kata Allah, dan neraka itu sebusuk-busuk tempat kembali untuk mereka semuanya. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat yang ke-10, Allah berfirman, daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Kemudian Allah mengatakan, iya, Allah akan memberikan contoh perumpamaan untuk orang-orang kafir. Siapa? Kata Allah, imra'atalu, kata Allah, istrinya Nabi Lut yang pertama, dan yang kedua, wa imra'atalu, kata Allah, dan istrinya Nabi Lut. Ini contoh bagi orang kafir, tidak pandang bulu, walaupun dia istri seorang Nabi, kalau tak nurut, neraka. Iki bojone Nabi, terus apa? Al-Quran gamblang semuanya. Siapa yang beriman masuk surga dan siapa yang kafir masuk neraka, tidak pandang bulu bagi Allah. Semua sama, tidak ada bedanya. Rasulullah mengatakan, kullukum li Adam wa Adam min turab. Kalian semua anak cucu Adam dan Adam dibuat dari tanah. Sampai Rasulullah dengan tegas mengatakan, la fadla li Arabiyyin ala ajamin illa bil taqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dari orang di luar Arab kecuali dengan takwa. Tidak ada kelebihan orang kulit putih dari orang kulit hitam kecuali dengan takwanya. Bukan terus anak kiai terus apa jadi sembahyang. Tak bisa. Contoh lengkap. Walaupun dia bapaknya seorang nabi, bapaknya lebih Ibrahim dan nurut rokok. Walaupun dia anak seorang nabi, anaknya lebih Rasul dan nurut neraka. Yang nabinya surga sih dan nurut rokok. Daraballah, Allah memberikan contoh. Siapa? Kata Allah, lilladzina kafir. Siapa saja orang-orang yang ingkar dan kafir. Siapa contohnya? Allah mengatakan yang pertama, imra'atalu, kata Allah, istrinya Nabi. Walaupun dia istri seorang Nabi. Wa imra'atalu, kata Allah, dan istrinya Nabi Lut. Apa kata Allah? Kanata tahta abdaini min ibad. Keduanya, kata Allah, ada di bawah hamba kami yang soleh. Dua hamba kami yang soleh. Solihin, Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam beriman, istrinya tidak nurut. Apa kata Allah? Fakhanatahuma. Kemudian kedua wanita itu, kata Allah, mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallah. Dan kedua Nabi Lut sama sekali, kata Allah, tidak bisa memberi syai'an, kata Allah, sedikit pun. Saya iso belo. Ojo kuatir kon anak iyai, kon mlebu kali tuntun. Sopo sing wara tuntun-tuntunan. Makanya Allah berikan contoh untuk orang kafir. Oh, contoh ini. Siapa? Langsung sebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang pertama istrinya lebih? Siapa yang kedua istrinya lebih? Pada saat dia Allah bilang, siapa? Kata Allah, kedua Nabi dasar nulung. Yang bisa nulung iman dan amal soleh. Kemudian kekurangannya syafaat baru. Tuh, orang semua sih ada kurangnya, tapi yang penting sudah berusaha. Makanya Allah mengajarkan apa saja yang diperintahkan. Dulu ucapkan yang pertama, sami'na saja. Kemudian apa? Wa ata'na nurut. Kekurangannya, ghufranak. Hanya pengampunanmu ya Allah yang kita harapkan. Kita suruh salat, hayya 'alas shalah, wis hadir. Bayang. Konggol husu sudah berusaha. Allahu Akbar. Usaha sudah. Tengah-tengah pikiran gerambiang. Sing iling dagangan, iling kerjaan. Segala macam. Oh, iling kabeh. Kunci-kunci sing ilang iling kabeh.
Makanya setelah salam astaghfirullah. Ya Allah, ya apa sebayang tidak khusyuk. Lu diampuni sama Allah. Jangan mentang terus mau sombong, jangan. Pada saat turun wa andir ashiratakal aqrab, pada saat Allah memerintahkan kepada Rasulullah, ingatkan siapa keluargamu yang dekat-dekat dulu. Karena biasa orang yang merasa saya keluarga Rasul, saya keluarga Nabi mau berbahasa enak sendiri. Ingatkan ya Muhammad, dari suku yang besar bangsa gue sampai mengecil kepada keluarganya, sampai Rasulullah manggil ya Abbas ammi Rasulullah, wahai Abbas paman Rasulullah, amal kata Rasulullah, beramal kamu. Kenapa? Saya tidak bisa nolong kamu kalau kamu tidak beramal, walaupun dia paman Rasulullah. Apa Rasulullah mengatakan? Ya Sofia ammati Rasulullah, wahai Sofia bibi Rasulullah, i'mali kata Rasulullah, beramal kamu. Nanti saya tidak bisa nolong kalau kamu tidak beramal. Terakhir yang dipanggil putri tercinta Siti Fatimah. Rasulullah manggil putri yang dia sayangi. Apa Rasulullah mengatakan? Ya Fatimah binta Muhammadin i'mali. Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah putri kesayangan Rasulullah, i'mali kata Rasulullah, beramalah kamu. Fa inni la uni anki minallah. Sama sekali kata Rasulullah, saya tidak bisa nolong kamu kalau kamu tidak beramal. Kalau sudah beramal, semua orang ada kekurangannya, baru kasih syafaat. Aku masih tidak sembahyang, bapakku kiai gede. Gede sapiro jempal tak? Enggak, pokok kiai gede. Sampai istilah bos, khusus maksudnya. Terus opo, tadi sembahyang, tak bisa tuan. Gamblang Al-Quran terangkan kepada kita, yang beriman bagi Allah siapa saja, dari turunan siapa saja, siapa yang beriman masuk surga. Al-jannatu liman ittaqa, surga disediakan oleh Allah siapa saja yang bertakwa kepada Allah, walau abda, walaupun dia turunan budak dari Afrika. Wan naru liman asa, dan neraka disediakan siapa saja orang yang berbuat maksiat, walaupun dia turunan bangsawan Quraisy. Tak pandang bulu. Makanya Allah mengatakan contoh untuk orang kafir apa? Istrinya Nabi Nuh tak nurut, fakhana, khianat kepada nabinya, kepada suaminya. Sampai yang kedua, istrinya Nabi Lut alaihissalam, Allah mengatakan falam yughniya anhuma minallahi syai'. Kedua nabi itu kata Allah sama sekali tidak bisa membela untuk menyelamatkan istrinya dari hukuman Allah syai'an sedikit pun. Kemudian apa? Dan nanti pada hari kiamat waqilat khulan nara, nanti pada hari kiamat Allah mengatakan masuklah kalian ke dalam api neraka bersama orang-orang yang masuk. Tak bisa, ya Allah aku biar bojoku saban bengi tahun be aku itu sapa? Tak teko tak teko. Kalau sudah beriman, makanya pada ayat sebelumnya Allah mengatakan, selamatkan diri dan sampai kedua, wa ahlikum, keluargamu, istri dan anakmu, ajar untuk mengerjakan sholat. Rasulullah tiap malam setelah selesai sholat tahajud datang ke rumah anaknya. Sambil jalan-jalan Rasulullah mengetuk ke rumah anaknya. Apa? Rasulullah mengatakan as-salat ya ahlal bait, jaga salat dari keluarga Rasulullah. Tutup, ustaz popo, masih tak sembahyang, tak popo. Enggak, justru tambah di dokter Rasulullah. Rasulullah salat malam, setelah itu ke rumah anaknya Siti Fatimah bin Abi Thalib antunya. Diketok oleh Rasulullah. Apa? Dibangunkan, ojo turut tok. Rasulullah mengingatkan, as-salat ya ahli, jaga salat dari keluarga Rasulullah. Kemudian Rasulullah bacakan, innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijal. Sesungguhnya Allah akan segala kekejian dari para keluarga Rasulullah. Oleh karena itu apa jalannya? Cukup sembahyang. Bukan terus mentang-mentang terus tidak sembahyang, tak bisa. Contoh lengkap. Siapa contoh untuk orang kafir walaupun dia istri Nabi? Walaupun dia istri seorang Rasul dan nurut masuk neraka. Allah mengatakan waqilat khulan nara ma'adad, dan nanti pada hari kiamat apa kata Allah? Allah memerintahkan kepada kedua wanita, masuklah kalian ke dalam api neraka bersama orang yang masuk. Kemudian Allah menutup dengan kalimat wa daraballahu masalah, dan ada lagi contoh kata Allah apa? Lilladzina, siapa saja orang yang beriman kepada Allah. Siapa contohnya? Imra'at Fir'aun, kata Allah istrinya Fir'aun. Luar biasa. Setelah ketahuan beriman ditaruh tengah padang pasir, panas luar biasa. Disiksa sama Fir'aun. Tiap kali sudah tinggalkan oleh orang yang mencambuk, datang malaikat menangis Asia.
namanya Asya binti Muzahim. Rasulullah SAW mengatakan, orang laki yang sempurna banyak, wanita yang sempurna 4 malam. Siapa? Yang pertama kata Rasulullah, Maryam binti Imran, Siti Maryam. Kemudian yang kedua, Asya binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Kemudian yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Kemudian yang keempat, Fatimah binti Rasul, Siti Fatimah. Orang laki banyak, wanita yang sempurna 4 orang. Berat memang ujiannya. Tak gampang. Siapa yang pertama? Rasulullah menyebutkan Maryam binti Imran, Siti Maryam. Kemudian siapa yang kedua? Asya binti Muzahim. Disiksa tiap hari sama Fir'aun. Ditaruh di terik matahari yang panas luar biasa. Di saat kalau sudah Fir'aun tidak ada, datang malaikat menangis, jadi dia ada kepanasan. Pada saat itu, pada saat dia merasakan pedihnya itu siksaan, tapi tidak terasa sakitnya. Allah menunjukkan pada saat dia sedang dalam keadaan ini, tunjukkan oleh Allah tempat yang bakal dia masuk, yaitu surga. Pada saat itu dia berdoa kepada Allah, Rabbi binili indaka baitan, ya Tuhan bangunkan untukku satu tempat surga. Padahal sudah tunjukkan surga kayak kon. Makanya contohnya, siapa kata Allah, istrinya Fir'aun disiksa tiap hari, tapi tidak goyang. Allah mengatakan, siapa untuk orang yang beriman? Imra'ata Fir'aun, kata Allah istrinya Fir'aun, idza qalat, pada saat itu dia berdoa kepada Allah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, ya Tuhan bangunkan untukku nanti satu istana surga, rumah surga. Walaki, selamatkan aku ya Allah min Fir'auna wa amali, dari kejamnya dia Fir'aun dan semua perbuatannya. Walajini minal qaumil, dan selamatkan aku ya Allah daripada kaum yang zalim. Jadi memang setelah dia beriman, berat ujian yang dihadapi sama dia. Tapi tiap kali disiksa, dia dicampur oleh Fir'aun, taruh matahari, itu malaikat datang melayani dia. Dan di saat yang demikian, pada saat dia merasakan sakitnya, pedihan, campukan atau apa saja yang dia terima, ditunjukkan oleh Allah surganya. Jadi tidak kerosok. Makanya Rasulullah mengatakan, orang yang mati syahid, baik dia kena pedang, tidak merasakan sakitnya, kecuali seperti digigit semut, menetok. Kecuali keras kayak pedang. Kata Rasulullah, tak kerosok, kecuali keras seperti digigit semut, menetok. Di saat itu Allah menghibur. Makanya pada saat dalam keadaan yang demikian, Allah membukakan hijab, dia bisa melihat itu surga. Apa? Pada saat itu baru Asya berdoa kepada Allah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Dia berdoa kepada Allah, ya Tuhan bangunkan untukku satu tempat di surga. Sudah sediakan oleh Allah. Kemudian apa dia minta? Ya Allah selamatkan aku dari kejamnya Fir'aun dan semua perbuatannya. Wa najini minal qawmi, dan selamatkan aku ya Allah daripada orang-orang yang zalim. Walaupun dia dibah kejamnya Fir'aun, tidak berubah. Ini dibah asuhan seorang nabi, khianat kepada nabinya. Dua-dua contohnya. Bagi orang kafir, ada kata Allah siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya. Dan siapa saja orang yang beriman? Ada contohnya. Wanita kata Allah yang istimewa siapa? Istrinya Fir'aun. Berat ujian yang dihadapi. Tak goyang sama sekali. Siapa di antara sahabat Rasulullah? Ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah. Pertama kali wanita yang mati syahid ibunya Ammar ini. Rasulullah SAW jalan satu keluarga dibunuh. Ammar dibiarkan hidup, cuma disiksa luar biasa. Kelihatan apanya dan ibunya dibunuh di hadapan dia. Yopo, nek saiki stres. Wong saiki titik-titik stres, titik-titik stres. Opo ujian iku? Rasulullah jalan satu keluarga, Yasir, abahnya Ammar cekik sampai meninggal dunia. Kemudian Sumayyah ibunya tombak tembus dari muka ke belakang. Sebagian riwayat menyebutkan kemaluannya tusuk sama Abu Jahal sampai mati. Tak goyang. Apa? Tetap kalimat la ilaha illallah. Contoh iman. Mudah-mudahan kita ini beriman. Makanya dikasih contoh itu loh, contoh nih. Wedok perempuan. Rasulullah pada saat berjalan, Yasir melampaikan tangan tak berdaya, karena pada saat itu Islam masih sedikit. Apa? Dia manggil kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah cuma memberikan semangat. Apa? Rasulullah mengatakan, sabrul aliyah, sabar sebentar wahai keluarga Yasir. Fa inna ma'aliyah, nanti kata Rasulullah kita akan bertemu surga. Satu keluarga dijamin masuk surga, keluarganya Ammar bin Yasir. Rasulullah cuma melambaikan tangan, sabar sedikit. Dicekik sedikit mari mati mlebu surga.
Tak berdaya Islam. Apa Rasulullah mengatakan? Sabrun ali, sabar sebentar wahai keluarga. Fa inna mau'idah, nanti kata Rasulullah kita akan ketemu di surga nanti. Dicekik suruh apa kafir kepada Rasulullah, tetap cekik sampai meninggal dunia. Kemudian Sumayyah, ibunya Ahmad, ditombak di hadapan anaknya. Ahmad dipukul sampai pingsan. Ditombak tembus dari muka ke belakang. Tak berobat tetap. Makanya Allah mengatakan contoh iman. Ojo njaluk apa pun njaluk iman. Rasulullah di tempat yang mustajab antara Hajar Aswad dengan pintunya Ka'bah sebut mustajab. Pada saat itu Rasulullah meletakkan dadanya sambil berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Tuhan, berikan kepada iman yang betul-betul meresap dalam jiwa sehingga tidak goyang. Kita ini ada kena ekonomi titik stres, kena ujian titik stres. Oh, pendidik stres ini takkan stres. Aku udah kuat, ujian ini kabotan, stres. Melakukan tengah jalan ngomong dewi. Ujian apa? Apa yang dihadapi oleh sahabat jauh lebih berat. Makanya contoh iman, siapa kata Allah istirahat sholat, tak main-main sampai ditaruh tengah padang pasir, panas di dia. Malaikat datang menaungi. Di saat ujian itu sudah berat, dia mohon kepada Allah. Apa doanya? Dia minta apa-apa, dia minta kepada Allah. Rabbi binili indaka baitan. Ya Tuhan, bangunkan untukku satu istana di surga. Waladini, dan selamatkan aku ya Allah min fir'auna, dari kejamnya dan semua perbuatan Fir'aun. Waladini minal qawmi, dan selamatkan aku ya Allah daripada orang-orang yang zalim. Contoh iman yang pertama. Kemudian siapa yang kedua? Wa Maryam ibnata, dan ada lagi kata Allah contoh wanita yang soleh. Siapa istri Allah mengatakan ibunya Nabi Isa, ibnata Imran, kata Allah putrinya Imran, Siti Maryam. Bayangkan dalam situasi yang demikian, tahu-tahu dia mengandung. Ya opo caranya wong? Apa katanya orang? Berat itu. Sampai pada satu dia mengatakan, ya Allah, laumid, andaikan saya mati sebelum saya tak lebih baik dan saya dilepas. Ya apa cari ini wong? Orang-orang Yahudi menuduh dia berbuat zina. Tidak, makanya Allah berikan. Siapa contoh wanita yang kedua? Allah mengatakan, wa Maryam ibnata Imran, dan wanita Siti Maryam, kata Allah putri allati ahsanat, yang menjaga kata Allah kehormatannya, kemaluan, fanafakhna fi, dan kami kata Allah meniupkan ruhku kata Allah dalam tubuhnya. Sampai hamil apa keluar Nabi Isa alaihissalam. Wa saddaqat bi kalimati rabbi, kata Allah, dan dia membenarkan apa saja yang difirmankan oleh Allah. Wa kutubi, dan percaya kepada kitab Allah. Wa kanat minal, dan dia kata Allah termasuk wanita yang tunduk dan patuh sama Allah. Hidupnya ibadah tok. Karena ibunya pada saat itu Imran Nadar, apa saja dia mengatakan, ya Allah saya nadar, kalau nanti saya punya anak khusus ibadah toh, usahakan dalam dunia ibadah toh, lahir perempuan. Bingung dia, ya apa ini? Orang perempuan pakai menstruasi, pakai head, ya iso biasa ini. Waktu dia melahirkan, ya Allah, ya apa lahirnya anak perempuan? Allah mengatakan Allah sudah tahu. Dijadikan oleh Allah Siti Maryam tidak pakai head. Makanya disebut Maryamul Batul, sama sekali dapat menstruasi. Jadi terus ibadat. Siapa yang menjaga Nabi Zakaria alaihissalam? Itu kafirnya. Jadi Nabi Zakaria cuma masuk, kasih makan, sudah tutup. Ada tempat mihrab ibadatnya. Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke sana panganan. Kalau tidak musim apel, ono apel. Tidak musim jeruk, ono jeruk. Bingung Nabi Zakaria. Tekundin. Dia tanya, dari mana kamu dapatkan? Apa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Kalau Allah memberi, kalau sudah ibadat betul, teko dewi rezeki, jangan khawatir. Makanya Allah memberikan dua perbandingan. Siapa kata Allah orang yang kafir? Contohnya ada dua wanita, walaupun dia tiba pengawasan seorang nabi, kalau janur masuk neraka. Kemudian siapa contoh yang kedua? Seorang wanita salihah. Siapa istrinya Fir'aun, disiksa luar biasa, tetap tidak berubah. Makanya sampai Allah mengatakan dia minta, ya Allah dibangunkan satu istana surga. Dan siapa yang kedua? Allah mengatakan Siti Maryam. Pada saat Allah mengatakan wa kanat minal, dan dia kata Allah termasuk wanita yang tunduk dan patuh kepada Allah. Allah menutup surat Tahrim setelah kita diingatkan tobato, kemudian diberikan oleh Allah contoh dua perbandingan.
Kemudian kita lanjutkan dengan suratul Mulk yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah, 30 ayat, 335 kalimat, 1313 huruf. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita besarnya surat Tabarok, surat Al-Mulk ini. Rasulullah mengatakan di dalam Al-Quran ada 30 ayat yaitu surat Al-Mulk ini. Dibuka dengan kalimat Tabarakalladzi biyadil mulk. Apa Rasulullah mengatakan? Ya ini surat kata Rasulullah yang akan membela kita nanti pada hari kiamat sampai semua dosanya diampunkan dan dimasukkan ke surga. Rasulullah mengatakan syafaat yang akan membela siapa saja orang yang suka membaca surat ini. Makanya Rasulullah tiap mau tidur selalu baca surat Al-Mulk ini. Rasulullah mengatakan hatta sampai diampunkan oleh Allah segala perbuatan dosanya. Biasakan sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Quran khasamat an sahibiha hatta adkhalatul jannah tabarakalladzi biyadil mulk. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah mengatakan satu surat di dalam Al-Quran kata Rasulullah dia yang akan membela siapa saja orang yang membaca sampai kata Rasulullah itu surat bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Adkhalatul jannah, bisa memasukkan dia ke dalam surga. Dibela khasamat, dia yang jadi bukan kita bicara, juru bicara kita Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan wal Qur'anu hujjah, Al-Quran akan membela kepada kita atau menjerumuskan kita. Tak perlu kita bicara. Al-Mulk surat Tabarok maju sampai kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka masuk surga. Khasamat, kata Rasulullah dia yang akan membela untuk jadi juru bicara kita. Jadi tidak perlu pengacara menungso gaya apa. Siapa pembela kita? Al-Quran. Rasulullah mengatakan hatta adkhala, sampai kata Rasulullah itu bisa mengantarkan kita, masukkan kita ke dalam surga. Itu surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Di dalam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'u ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabrun fa idza qabru insanin yaqra'u surat al-mulki hatta khatama fa'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah darabtu khiba'i ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabrun fa idza insanun yaqra'u surat al-mulk tabarakalladzi biyadil mulk hatta khatamaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyal mani'ah hiyal munjiyat tunjihi min adabil qabr. Jadi tiap surat itu ada nama-nama sendiri. Rasulullah memberikan nama Suratul Baqarah dan dua pula yang seakan-akan sedang mereka. Suratul Mulk, Rasulullah memberikan nama Munjat, surat penyelamat. Di dalam Abdullah bin Abbas, Rasulullah kirim beberapa orang ke satu tempat. Jadi sepulangnya dari tempat itu, mereka keluar dari tempat untuk berkemah. Jatuh sampai mereka berkemah satu tempat, buka pasang tenda. Jatuh kalau di banyak itu kuburan. Karena bukan seperti kita ada maesan, ada ono, kadang-kadang kuatu tak taruh. Satu saja. Jadi sahabat tidak tahu kalau itu kuburan. Pasang kemah di sana. Tak tahu malam, dari kubur itu orang baca surat Tabarok sampai selesai. Sudah baca suratul Mulk. Tak kecap lu. Dari kuburan itu mendengar ada orang baca surat Tabarakalladzi biyadil mulk sampai selesai. Setelah balik kota Madinah cerita sahabat. Setelah bertemu dengan Rasulullah, kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita berkemah di satu tempat. Pada saat itu kita tidak tahu kalau itu kuburan. Tak nyangka. Tak tahu malam kita dengar ada orang baca suratul Mulk sampai selesai surat itu dibaca. Perhatikan. Apa Rasulullah mengatakan kepada sahabat? Kemudian Rasulullah mengatakan, yaitu kata Rasulullah sebagai malik, kata Rasulullah sebagai penghalangmu yang akan menghalang-halangi kamu dari api neraka. Apa? Yaitu kata Rasulullah surat penyelamat. Rasulullah memberikan istilah dua nama untuk surat Tabarok. Apa yang pertama? Mania sebagai penghalang. Siapa saja yang membaca, insya Allah dia selamat dari siksa kubur dan selamat dari siksa api neraka. Penghalang. Kemudian yang Rasulullah mengatakan yang kedua,
Yal munjat itu surat penyelamat. Tunjihi min azab. Siapa saja yang suka membaca, insyaallah ini surat akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Makanya orang yang di dalam kuburnya selamat, selanjutnya lebih ringan. Orang yang di dalam kuburnya sudah berat, selanjutnya asyad lebih berat lagi. Rasulullah memberikan istilah dua dalam surat Al-Mulk. Mani'. Man itu perisai seperti penghalang. Menyelamatkan kita sebagai penghalang. Siapa saja yang membaca, insya Allah terhalang dari api neraka. Kemudian apa? Munjat, yaitu surat penyelamat. Tunjihi mina. Siapa yang membaca ini kata, yaitu surat akan menyelamatkan kamu dari siksa kubur. Orang kalau di dalam kuburnya selamat, insya Allah selanjutnya lebih ringan. Di dalam Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanam hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulk. Di dalam Jabir bin Abdullah dia berkata, Rasulullah tidak pernah tidur malam kecuali setelah membaca surat alif lam mim tanzil. Dan yang kedua membaca surat tabarakalladzi biyadil mulk. Rasulullah tidur. Kini ndak nes ketok bantal telosul. Turun bocor-bocor langsung hilang. Rasulullah tidak pernah tidur kecuali baca dua surat ini. Yang pertama surat Alif Lam Mim Tanzil. Yang kedua surat Al-Mulk sampai selesai dibaca oleh Rasulullah, baru Rasulullah tidur. Dengan meletakkan pipinya di tangan di sebelah kanan, baru Rasulullah tidur. Di dalam Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wajidtu anna fi qalbi kulli insanin min ummati yani tabarakalladzi biyadil mulk. Di dalam Abdullah bin Abbas, Rasulullah mengatakan, saya kepingin andaikan kata Rasulullah surat ini ada di dalam dada tiap orang dari umatku. Rasulullah kepingin andaikan tiap orang bisa hafal surat Al-Mulk ini. Jadi apa itu udah angkanya dari Quran, nah iso hafal no. Titik 30 ayat, insyaallah cepat. Satu hari satu ayat, saulan apa bisa? Mungkin ini lagu-lagu tua-tua apal ngabe. Musuhnya bocor, udah apal soroh. Rasulullah mengatakan, saya kepingin andaikan tiap orang dari umatku. Kata Rasulullah, ini surat ada dalam dada mereka. Ini surat munjiat. Insya Allah, siapa yang suka membaca surat Al-Mulk, apa kata Rasulullah, akan menyelamatkan kita dari siksa. Dan nanti dia yang akan jadi juru bicara kita. Tak perlu kita bicara, Quran yang bicara. Khosomat, sampai kita dibebaskan, selamatkan dari api neraka masuk surga. Surat Al-Mulk. Di dalam Abdullah bin Abbas, pada suatu hari dia ketemu seorang. Apa? Kata Abdullah bin Abbas, mau kamu saya kasih hadiah yang bisa menyenangkan hatimu. Sama Abdullah, mau tak kasih hadiah? Iya. Apa? Kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Iqra tabarakallah, biasakan kamu baca surat tabarakalladzi biyadil mulk. Itu hadiah paling besar. Kon hadiah ulang tahun tak apa surat tabarak. Wah. Kadumu lulu. Hadiah. Apa dia besar? Abdullah bin Abbas, mau kamu tak kasih hadiah? Apa hadiahnya? Surat Al-Mulk. Diajari orang itu. Kemudian apa? Setelah itu Abdullah bin Abbas mengatakan, ajarkan kepada istrimu dan semua anak-anakmu dan ajarkan kepada pembantu-pembantu. Siapa saja yang ada di rumah kita, ajarlah mereka baca surat Al-Mulk. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasulullah mengatakan, kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, itu surat yang bisa menyelamatkan siapa saja orang yang membaca, insya Allah akan dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Dan Rasulullah mengatakan, saya kepin andaikan tiap orang dari umatku bisa hafal surat Al-Mulk ini. Jadi surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Rasulullah makan ini surat munjiat, surat penyelamat. Kita kepin selamat yang banyak baca surat ini. Terutama sebelum kita tidur, tidak tahu urip apa tidak besok, tidak tahu kan? Baca surat Al-Mulk. Selesai 30 ayat, sudah selesai. Tidak hafal, sementara baca dulu. Sampai lama-kelamaan, mudah-mudahan bisa hafal. Rasulullah mengatakan, saya kepin andaikan tiap orang bisa hafal surat ini. Saya kepin ini surat ada dalam dada tiap orang daripada umatku. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin.